Silahkan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam Pak Nasmur. Malam Bu. Selamat malam Bu Ade, Selamat malam, Bu Bu. Rahma. Selamat malam, Iya. Bu. Ya, jadi tinggal satu orang ya yang belum bergabung, tinggal Ibu Nia. Iya Bu. Jaringan Ya. mungkin, Bu. Jadi mungkin kita mulai saja. Ya, bagaimana? Ya silahkan saja Bu. Ya, kita mulai ya. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita sama-sama untuk berdoa ya, sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi kita mulai kegiatan hari ini. Saya membahas masalah alur tujuan pembelajaran. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, ada yang tahu tidak apa itu tujuan pembelajaran? Ada yang bisa? Alur tujuan pembelajaran atau ATP. Ya, mungkin saya bisa, Bu. Oke, Bu Ade, silahkan Bu. Iya, terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan. Jadi, ATP atau alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan, Bu. Rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran. Nah, menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi, alur pembelajaran itu adalah tahapan dari keseluruhan tujuan-tujuan pembelajaran dari tujuan pertama sampai dengan tujuan terakhir. Jadi, dari awal fase sampai dengan akhir fase. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya. Bagus sekali jawabannya Bu Ade. Ada yang bisa menambahkan? Apa itu alur tujuan pembelajaran? Bisa saya Bu tambahkan sedikit? Pak Nasmur atau Bu Rahma? Bisa bangga saya Bu tambahkan? Ya, silakan Pak. Ya. Alur pembelajaran itu prinsipnya sebenarnya adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang kita susun berdasar pada tingkat perkembangan peserta didik atau disesuaikan dengan fase-fasenya. Nah, itu tersusun secara vertikal. Mungkin itu Bu yang saya bisa sampaikan. Ya. Ya, sudah Bu. Sudah Pak? Iya Bu, itu cukup. Oh, oke. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya Pak Nasmur. Iya. Jadi alur pembelajaran ini merupakan rangkaian atau tahapan tujuan pembelajaran ya yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran yang disusun secara logis ya menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi di mana alur ini merupakan suatu proses pembelajaran ya di mana proses pembelajaran itu harus terarah. Kalau tidak ada alurnya maka sama seperti halnya kendaraan ya, kalau tidak memiliki apa itu namanya GPS, maka kita tidak tahu ke arah mana kita mau pergi, apakah ke kiri atau ke kanan, apakah kita harus belok atau mungkin lurus, seperti itu ya, alur pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada 7 prinsip penyusunan alur pembelajaran. Kira-kira ada yang bisa sebutkan 7 prinsip penyusunan alur pembelajaran? Siapa yang bisa kira-kira? Ya, Bu saya Ade. bisa, Bu. Boleh? Oke, silakan Ibu. Jadi, 7 prinsip dalam penyusunan alur pembelajaran itu yang pertama, sederhana dan informatif. Kemudian,
yang kedua, itu prinsip yang kedua itu esensial dan kontekstual. Kemudian yang ketiga, berkesinambungan. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat itu mengoptimalkan tiga aspek kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan, kemudian ada kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu merdeka belajar. Kemudian selanjutnya operasional dan aplikatif, dan yang terakhir itu adaptif dan fleksibel. Mungkin itu Bu, Iya, prinsip-prinsip. bagus sekali ya. 7 prinsip Iya. penyusunan alur pembelajaran, ya, yaitu ada 7 sebagaimana yang disebutkan oleh Ibu Ade tadi. Nah, di sini kita lihat 7 prinsip ini ada kata merdeka belajar, ya, merdeka belajar. Yang ingin saya Iya, Bu. tanyakan kembali sama Bapak Ibu, merdeka belajar itu seperti apa sih dalam alur tujuan pembelajaran? Pak Nasmur mungkin bisa menambahkan merdeka belajar. Ya boleh Bu. Kalau kita melihat Merdeka Ya, Belajar silahkan Pak. ditarik benang merahnya dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa ini sebenarnya menurut menurut Mas Menteri, istilahnya orang Pak Nadiem Karim, bahwa Merdeka Belajar itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam proses mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya, tanpa ada tekanan, tanpa ada perintah, dan tanpa ada paksaan. Itu namanya merdeka belajar. Makasih Bu. Iya, sama-sama atas jawabannya Pak Nasmur, bagus sekali. Ya, merdeka belajar. Jadi di sini seperti yang Pak Nasmur katakan bahwa siswa itu seharusnya jangan kita tekan, jangan ada paksaan seperti yang Bapak tampilkan tadi ya, bahwa siswa itu dalam ruangan atau dalam proses belajar itu kita tidak boleh ya dikatakan bahwa guru ini dia memaksa kita dalam memberikan tugas ya, atau tidak banyak sekali materi yang diberikan apalagi harus dicatat ya. Datang guru satu, ini dicatat ya anak-anak halaman dari sini mulai sampai ke sini. Akhirnya anak-anak bingung, banyak sekali yang kita catat ya. Dalam hal ini kan sudah disediakan buku paket, jadi anak-anak itu tidak perlu lagi disuruh mencatat ya, seperti itu ya Bapak Ibu, memerdekakan belajar. Ya, prinsip utama penyusunan ATP yaitu memerdekakan siswa dalam berpikir, bertindak pada ranah akademis, dan penuh tanggung jawab. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Setelah kita membahas tadi 7 prinsip, sekarang proses penyusunan ATP. Ya, jadi ada beberapa prosedur dalam penyusunan ATP ini. Ada berapa Bapak Ibu? Prosedur penyusunan ATP ada berapa? Tidak salah ada 7. Ada 7 Bu. 7. Iya. Ada 7 ya. Ya, kira-kira siapa yang bisa sebutkan? Ada yang tahu? Yang saya ingat 7. menyusun tujuan. Apa saja Bapak Ibu? Yang jelas ada satu komponen. Saya Bu. Oh iya. Iya, silakan Bu Ade. Yang Siapa? Suara anak siapa itu? Ya, Maaf, silakan Bu Bu. Ade. Iya. Ya Bu. Nah, silakan. Bagaimana Bu? Ibu Rahma, bagaimana Ibu Rahma? Di mana Ibu Rahma ini? Iya Bu, iya Bu. Ya, halo Bu Rahma.
Di jaringan. sini kita Iya. membahas masalah prosedur penyusunan ATP. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 7 langkah. Kira-kira Iya. 7 langkah itu apa saja, Bu? Yang pertama itu Bu, melakukan analisis capaian pembelajaran atau CP yang memuat materi dengan memperhatikan fase-fasenya. Lalu yang kedua, identifikasi kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis di setiap elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mapel dan capaian pembelajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menyusun tujuan pembelajaran. Yang keenam, menentukan lingkup materi dan materi utama dari tiap tujuan pembelajaran atau TP. Kemudian yang terakhir, menentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Begitu, Bu. Iya, bagus sekali jawabannya Bu Rahma. Makasih ya. Ya. Jadi 7 prinsip prosedur penyusunan ATP itu. Yang pertama melakukan analisis CP yang memuat materi. Jadi di sini kita harus analisis dulu CP-nya ya, agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, setelah analisis CP-nya sudah dianalisis, kita lanjut pada mengidentifikasi kompetensi di akhir fase. Ya, fase yang mana yang akan kita pilih? Kita di sini kan mengajar di kelas 7. Jadi yang diambil adalah fase D. Setelah itu, melakukan analisis di setiap elemen profil pelajar Pancasila. Nah, di sini supaya ditahu pencapaian siswa itu seperti apa yang berhubungan dengan pelajar Pancasila. Lanjut, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang lebih penting. Dalam tahap-tahap CP itu tujuan pembelajarannya apa-apa saja. Nah, ada poin-poinnya di situ. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, kita menentukan tujuan pembelajaran. Ya, setelah tujuan pembelajaran, menentukan lingkup materi. Nah, ini lagi yang lebih penting. Materinya harus disusun. Kira-kira materi apa yang akan kita bahas hari ini. Setelah lingkup materinya sudah disusun, lanjut ke menentukan jumlah jam pembelajaran. Karena ini juga sangat penting ya, menentukan jumlah jam pembelajaran. Jangan sampai kita mengajar sampai 10 jam mungkin, seperti itu. Ya, jadi harus diatur waktunya. Begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana waktunya Panas Mur? Merasa cukup, Kurang atau lebih ini Panas Mur? bisa dikit. Masih bisa lanjut? Nah, silakan Bu, akan ada kode gitu. Oke. Ibu Nia belum bergabung ya, Panas Mur? Sudah Bu, semua sudah. Ya Bu, tadi terlambat. Hanya terlambat, sudah lengkap semua pasukan. Tidak dikonfir. Oh, Tidak diadmin. halo Bu Nia. Halo Iya. Bu. Bilang Selamat hostnya ini lagi bergabung. asik presentasi, kayaknya ini saya tidak diadmit masuk Enggak, ke forum. saya tidak lihat. Kayaknya ini Pak Nasbur lagi sibuk menjawab pertanyaan ini. Oke. Oke, yang kita bahas tadi sudah Ibu Nia lihat. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya. Jadi bisa saya langsung simpulkan mungkin pembelajaran hari ini Bapak Ibu. Ya Bu, Ya silakan, Bu. Bu. Ya. Silakan Bu. Bahwa dalam alur tujuan pembelajaran itu harus kita memperhatikan ada beberapa prinsip dan prosedur, di mana prinsip penyusunan itu dibagi ada 7 ya. Kemudian prosedur penyusunan alur tujuan juga itu ada 7 ya. Harus disebutkan juga Pak. Ya. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan mungkin untuk masalah kesimpulan.
Udah cukup barangkali Bu, waktu juga barangkali yang buat. Masalah alur tujuan pembelajaran. Sudah barangkali Bu, cukup buat kami semua Bu penjelasannya. Iya. Tujuan pembelajaran. Ya. Jadi karena sudah semua disebutkan Iya. presentasi ini, kita tutup ya Bapak Ibu. Iya. Ya, sekarang kita berdoa sebelum ditutup. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan berkah.